Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya zal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wasahbi wattabi'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam tirahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamu wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Al-Syekh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatul isruna. Ya ibna Adam. Wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. Bi'afiyati, dengan kesehatan dariku. Qawaita ala ta'ati, maka engkau kuat untuk taat kepadaku. Wa bi taufiqi addaita faridoti, dan dengan taufik dariku addaita, engkau mampu menunaikan faridoti, kewajiban-kewajiban dariku. Wa birizki qawaita ala maksiyati, dan dengan rizki dariku qawaita, engkau kuat ala maksiyati, untuk bermaksiat kepadaku. Wa bima syi'ati tasa'u ma tasya'u, dan dengan kehendakku. Tasya'u, engkau berkehendak, ma tasya', akan apa-apa yang engkau kehendaki. Wa bi iradati turidu ma turidu li nafsika, dan dengan iradatku turidu, engkau berkeinginan, ma turidu, apa yang engkau inginkan, li nafsika, untuk dirimu. Wa bi ni'mati kumta wa qa'atta wa roja'ta, dan dengan kenikmatan-kenikmatan dariku kumta, engkau berdiri, wa qa'atta, dan engkau duduk, wa roja'ta, dan engkau kembali. Wa bikanafi amsaita wa asbahta, dan dengan naunganku engkau memasuki waktu sore dan memasuki waktu pagi. Wa fi fadli ista, dan dengan anugerahku ista, engkau hidup. Wa fi ni'mati taqallabta, dan dengan kenikmatanku taqallabta, engkau bergelimang dengan kesejahteraan. Wa bi'afiyati tajammalta, dan dengan kesejahteraanku tajammalta, engkau dapat berhias. Summatan sani wa tazkuru ghairi, kemudian engkau melupakan aku dan mengingat selain aku. Falima la tuaddi haqqi wa syukri, maka bagaimana mungkin engkau tidak menunaikan hakku dan tidak bersyukur
kepadaku. Titik sampai situ. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari Mau'izah yang ke-20, yang pada hadits qudsi malam hari ini Allah mengingatkan kepada kita agar menunaikan apa yang menjadi hak Allah, dan kemudian kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengingatkan hal ini kepada kita sebagai manusia? Karena banyak manusia yang kemudian tidak dapat menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Padahal hak mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak dapat menunaikan hak Allah adalah orang-orang yang tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar jika kemudian Allah ingatkan. Wajar jika Allah tegur jika kemudian Allah ingatkan. Wajar jika Allah tegur manusia yang seperti ini, yang di dalam hidupnya mereka terima apa yang menjadi haknya, tetapi hak Allah tidak mereka tunaikan. Lebih tegasnya, mari sama-sama kita simak apa yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adam, kata Allah. Wahai manusia keturunan daripada Nabiullah Adam alaihi salam, bi'afiyati quwaita ala ta'ati. Dengan keafiatan dariku, kata Allah, quwaita, engkau menjadi kuat, ala ta'ati, untuk taat kepadaku. Ingat, dalam hidup manusia ada yang namanya sehat, ada yang namanya afiat. Ini yang dinamakan baik lahir dan batin dari manusia. Kalau kesehatan seringkali konotasinya kepada lahiriah kita, badaniah kita nih. Sedangkan afiat itu konotasinya seringkali kepada batiniah kita. Ada orang yang badannya sehat tapi batinnya nggak sehat, sakit namanya. Ada orang yang badannya sehat, batinnya sehat. Nah, ini yang paling bagus. Tapi ada pula manusia yang batinnya sehat, kemudian badannya kagak sehat. Kita pengennya yang mana? Dua-duanya. Makanya kita selalu diajarkan untuk berdoa yang namanya sihatan wa afiatan. Sehat wal afiat bahasa kitanya. Artinya apa? Lahir batin kita sehat. Dan itulah manusia yang paling beruntung. Kenapa? Karena dengan keafiatan yang diberikan oleh Allah, kemudian dia kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kekuatan batin ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan kesehatan lahiriah kita. Karena banyak orang yang badannya sehat tapi nggak taat kepada Allah, malah maksiat. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena batinnya nggak sehat, jiwanya nggak sehat, sehingga kesehatan badannya tidak mampu menjadikan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran ada orang badannya sehat tapi nggak mau sholat. Jangan heran ada orang badannya sehat tapi nggak mau puasa. Kenapa? Karena yang sehat cuma badannya, lahiriahnya, batinnya sakit. Tapi kalau batinnya sehat, insya Allah dia akan taat dengan semua yang diperintahkan Allah.
dia akan taat dengan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, orang yang taat kepada Allah berarti orang tersebut sehat lahir batinnya. Tapi orang yang tidak taat berarti dia hanya mendapatkan kesehatan tapi tidak mendapatkan keafiatan. Makanya berdoa, mintalah sehat walafiat supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung manusia yang selalu taat di dalam kehidupannya. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan, berarti ini orang sehat walafiat. Dan kemudian yang kedua yang Allah kata Allah, engkau mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dariku. Apa sih ini taufik? Taufik ini kalau bahasa kitanya adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, cuma kemudian kita yang memilihnya. Kenapa? Karena kebenaran ada petunjuknya, kebaikan juga ada petunjuknya. Nah, kita sebagai manusia di antara dua hal ini nih, kita di tengah-tengah. Pada saat kita mendapatkan taufik dari Allah, ditunjukkan jalan, mana yang gelap, mana yang terang, kita bisa memilihnya. Akhirnya kita menunaikannya, maka inilah yang dikatakan orang yang mendapat taufik dari Allah. Makanya kita sering dengar kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa? Kalau cuma taufik saja nggak ada petunjuk dari Allah, gelap kita. Harus dua-duanya. Taufik dari Allah kita dapatkan, hidayah dari Allah juga kita dapatkan. Maka orang yang seperti ini baru bisa menjalankan keparduan-keparduan yang diperintahkan kepada kita. Jadi orang yang mendapatkan taufik, dia pasti menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Dan kemudian orang yang mendapatkan hidayah, dia bisa meninggalkan semua larangan Allah. Kenapa? Karena banyak manusia nih yang menjalankan petunjuk Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, tapi kemudian dia nggak bisa meninggalkan larangan Allah. Ada nggak yang begitu? Sembahyang rajin, puasa getol, maksiat juga sama. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kenapa ini? Karena nih orang nggak bisa memilih mana yang diwajibkan untuk dirinya, baik berupa perintah maupun berupa larangan. Sehingga kadang-kadang bikin orang bingung. Nih orang rajin sembahyang, cuman maksiatnya juga sama. Rajin juga. Yang salah sembahyangnya apa-apanya? Bukan. Kenapa? Karena dia nggak bisa memilah dan memilih. Nah, inilah yang dinamakan taufik. Jadi kita ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan nih kepada manusia fujuraha, perbuatan fujur yang jelek-jelek, yang kagak bagus, wa taqwaha, dan perbuatan yang takwa, yang bagus. Ilhamnya ada pada diri kita. Maka jangan heran, orang yang maksiat kreatif, orang yang bertakwa juga kreatif. Bener nggak? Ya. Coba dah maling, tukang tipu, emang nggak kreatif? Lah kreatif. Bener? Kenapa? Karena ada ilhamnya yang sampai kepada dirinya. Nih, kalau mau nipu caranya begini, kalau mau korupsi begini, kalau mau nyolong begini. Ada nggak? Ada. Ada yang cara kasar, ada yang cara kan cuman bahasanya doang yang beda. Bener? Kalau nyolong, begal, pakai kekerasan, caranya begitu, kreatifnya. Bener? Ada yang pakai senjata macam-macam. Nah, kalau yang korupsi, nah caranya halus.
Beda pakai proposal, pakai budget, sidang, rapat, macam-macam kan? Iya. Lah kreatif caranya halus. Kan begitu. Nah, di sini ada ilhamnya emang. Sampai kepada manusia tuh petunjuknya, mana yang bagus, mana yang jelek. Lah tinggal dia ikutin. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, ayat yang selanjutnya jelas, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Artinya apa? Dia dapat memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang dia ikutin yang baik-baik. Sehingga apa? Jiwanya suci, nggak jadi kotor. Karena dia tidak melakukan maksiat. Sebaliknya, wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang jatuh di dalam dosa-dosa kemaksiatan. Dia ikuti hawa nafsunya sehingga jiwanya menjadi kotor. Begitu. Jadi semuanya dari apa? Dari taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah kita ketika nih kadang-kadang dalam hidup kita ya. Kadang-kadang nih keadaan lagi susah kepepet. Nyari yang halal susah banget. Kebetulan yang kelihatan ada yang haram. Ini kayaknya cepat didapat. Pilih yang mana kita? Nah itu kan lagi bertentangan kan? Iya. Kagak diambil lapar, gitu kan? Diambil dosa. Ayo pilih yang mana? Nah ini taufik nih di antara tengah-tengah kita tuh kan? Nah buat kita orang yang beriman lebih baik lapar, puasa sekalian daripada mengambil perkara yang haram. Sedangkan orang yang imannya kurang, haram dah biarin daripada lapar. Banyak kayak begitu? Banyak. Apalagi zaman sekarang jangan pakai ditanya. Kalau di absen dari sini ke Bandung absennya banyak banget udah. Bener nggak? Nah ini pentingnya kita memahami yang namanya taufik. Itu begitu ya. Jadi dalam kehidupan kita begitu selalu tuh. Antara yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, yang boleh, yang kagak. Ada di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita lihat ayatnya tadi, lihat tuh. Jadiin pegangan dalam hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakka. Wa qad khaba man dassaha. Jelas tuh semuanya. Itulah yang menjadi pegangan kita di dalam masalah taufik. Selanjutnya lagi, Allah ingetin. Wa birizqi qawaita ala maksiati. Dan dengan rizki dariku, kata Allah, qawaita, engkau menjadi kuat, menjadi mampu ala maksiati, untuk bermaksiat kepadaku. Ini Allah yang bilang bahwa maksiat penyebabnya adalah rizki yang diberikan Allah. Apalagi zaman sekarang orang kalau maksiat emang kagak pakai modal. Pakai. Jadi kira kagak ke klub malam nyari yang model bagaimana aja, ukuran M, L, X, XL. Pakai modal nggak? Pakai. Bener. Mau minum minuman yang haram, nggak pakai modal. Pakai. Apalagi yang minuman tahun 80, 70, harganya bisa jutaan, kan begitu. Artinya apa nih? Maksiat yang dilakukan oleh manusia, penyebabnya adalah rizki yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan banyak orang yang makin banyak rizki yang diberikan Allah, maksiatnya makin getol. Bener? Lah kalau rizki nih sedikit model kayak kita yang pas-pasan kan, yang kepikiran sama kita kan cuman makan doang. Bener? Enggak kepikiran yang macem-macem. Kali gitu pengen ke klub malam. Enggak kan? Kali gitu pengen nyari yang begitu. Jangan karena modalnya kagak ada. Sehingga apa? Cuma sekedar cukup buat makan. Alhamdulillah. Dengan rezeki yang diberikan Allah terbatas kepada kita, sehingga apa? Kita nggak maksiat. Coba yang modalnya ada, mobil ada, kendaraan, gitu kan? Duit di ATM numpuk. Mau kemana aja bisa. Nah mau maksiat kan tinggal enak. Bener? Bahkan pakai ada paketnya sekarang. Ada nggak paketannya? Ada. Mau yang borongan, apa yang cicilan, kan begitu. Sehingga apa? Dia bisa melakukan berbagai macam maksiat dengan rezeki yang diberikan Allah. Nah, orang yang seperti ini nih,
berarti dia tidak menyadari rizki yang diberikan Allah. Bahwa tiap rizki yang diberikan Allah dikatakan nih, yang halalnya aja dihisab, yang haramnya pasti diazab. Itu yang namanya rizki begitu. Wong di dalam Quran kita udah temuin kan ayatnya. Kata Allah, coba lihat dalam surat Al-Hakumut. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal la tarawunnal jahi summa latus'alunna yauma izin. Kita ambil ayat terakhir, summa latus'alunna yauma izin anin. Summa, kemudian kata Allah. Ini huruf atop. Atopnya namanya inpisol, terpisah waktunya, jaraknya. Enggak sekarang. Kalau sekarang ketika kita hidup, Allah enggak tanya. Summa, atopnya inpisol, nanti tuh. Zamannya istiqbal. Kapan? Pada saat kita mati. Di dalam kubur, udah mulai. Man baru persekot doang, itu baru DP doang. Ketika di akhirat, nah tuh baru dah tuh pertanyaannya. Latus alunna, yakin kamu sekalian akan ditanya, kata Allah. Yauma izin, pada hari itu tuh di hari kiamat. Anin naim, tentang berbagai macam kenikmatan. Di antaranya rizki. Wah, itu mah pertanyaannya bolak-balik kan kalau masalah rizki. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan. Itu pertanyaannya double, bolak-balik, atret bahasa kita. Dari mana kita dapat? Halal semuanya yang kita dapat, karena boleh usaha. Tapi kemudian ketika kita menyalurkannya salah, hati-hati. Membawa keburukan buat kita. Atau sebaliknya, dapetinnya nih dari cara yang haram, boleh nipu, korupsi, begal, macam-macam dah. Kemudian apa? Di masyarakat dia pengen dilihat menjadi orang dia santunin anak yatim, panti-panti jompo, janda, ke majlis taklim, masjid, musola, rajin banget sedekahnya. Ada nilainya? Enggak. Sama saja diumpamakan mencuci pakaian yang kotor dengan air kencing. Bersih? Enggak, tambah najis. Tambah parah. Kan begitu. Nah, yang diajarkan di dalam Islam, cari dengan cara yang halal. Salurkan dengan cara yang baik. Itu yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Sehingga apa? Rizki ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yang halalnya aja dihitung. Yang haramnya pasti diazab. Makanya salah seorang sahabat Nabi, dan ini saya ulang ceritanya, Abdurrahman bin Auf, ini sahabat baginda Rasul. Ketika mendengar nih, Rasulullah mengatakan demikian tentang masalah rizki, kenikmatan, kebetulan beliau orang paling kaya. Hartanya banyak. Khawatir kalau nanti dihisabnya lama. Karena Nabi bilang, Abdurrahman, engkau adalah orang yang nanti masuk surganya paling lama. Kenapa ya Rasul? Karena hartamu banyak, engkau harus dihisab terlebih dahulu. Dia nggak pengen tuh masuk surga lama. Padahal apa? Abdurrahman bin Auf itu hartanya tiap hari dibagiin. Tapi kagak habis-habis, malah tambah banyak. Sehingga apa? Dia gelisah. Dia bingung. Dia nggak pengen jadi orang kaya. Minta kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya menjadi orang miskin. Supaya aku bangkrut aja dah. Belum pernah ada sejarah kan orang kaya pengen bangkrut. Nggak ada kan? Nggak ada. Cuman Abdurrahman bin Auf. Sehingga akhirnya Nabi bertanya, kenapa engkau pengen begitu? Karena aku nggak pengen dihisab terlalu lama ya Rasul. Dengan sebab harta yang aku miliki. Akhirnya apa? Kejadian. Padahal hartanya udah dibagiin, kagak habis-habis, malah tambah banyak aja. Emang dasar uratnya urat kaya tuh begitu. Kalau kita makan susah kan?
Sama kaya susah buat romannya. Bener. Akhirnya apa? Tibalah di satu masa. Penduduk di Jazirah Arab ini panen korma massal. Semua panen. Sehingga apa? Nggak ada yang mau beli. Kata Abdurrahman bin Auf, kelempengan nih. Kan gitu. Dia beli tuh semua korma. Mau yang bagus, mau yang jelek, pokoknya dia beli. Tujuannya apa? Ngabisin duitnya doang. Supaya bangkrut. Bahasa kitanya begitu. Oh, pas begitu duitnya udah habis, jonjon dia. Alhamdulillah, bangkrut saya nih. Coba bayangin, orang bangkrut girang. Kan belum pernah ada kan ya? Belum pernah ada. Cuman Abdurrahman bin Auf dia girang. Ternyata apa? Tiba-tiba di satu negeri Ethiopia, Afrika kalau kita bilang sekarang, terjangkit satu wabah penyakit kulit. Obatnya cuma satu, korma busuk. Datanglah utusan raja menemui Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, apakah engkau yang memiliki kurma-kurma di sini? Iya. Kenapa? Karena di negeriku terjangkit suatu penyakit dan obatnya cuma korma busuk. Kata Abdurrahman bin Auf, nggak usah pakai dibeli, ambil aja, ambil. Ambil udah bawa pulang. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kami harus membelinya. Ternyata apa harganya? Berkali lipat. Akhirnya apa? Kaya lagi tuh. Korma busuk masih tetap laku. Memang uratnya begitu. Gitu kan? Inilah yang dikatakan rizki yang diberikan Allah. Makanya jelas dikatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bahasa kitanya, wa may yattaqillah, dan siapa saja orangnya yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya diberikan kepadanya jalan keluar dari segala macam kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Modalnya apa? Modalnya takwa. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena ketakwaannya. Lihat kemudian tuh, jalannya ada aja, rezekinya dari mana aja. Nah, kita kadang-kadang ngomong, saya udah bertakwa banget, sholat udah rajin, ke majlis taklim getol, baca Quran apalagi, puasa Senin Kemis. Kok masih begini-gini juga? Kan begitu kan? Iya. Bisa jadi ibadah kita masih mengharapkan sesuatu. Sehingga ketakwaan kita belum sesungguhnya. Karena ada orang rajin puasa, ditanya, ngapa sih rajin puasa? Gua lagi ngobjek supaya gol. Ada begitu ada? Ada kan? Ada yang rajin banget sholat sunnah, ditanya, ngapa sih? Supaya urusan lancar. Ini masih karena sesuatu, bukan karena Allah. Coba kalau pasrahin semuanya kepada Allah, jaminannya pasti. Jalan keluar dari segala kesulitan, kemudian rezeki kita pun dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Bisa kita begitu? Insya Allah. Nih, yang harus kita pahami tentang masalah rizki. Tapi ternyata banyak orang yang dikasih rizki oleh Allah, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kalau ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan dipakai buat maksiat. Selanjutnya apa lagi? Wa bimasyiati tasa'u ma tasya'u. Dan kata Allah, dengan kehendakku engkau menghendaki apa yang memang engkau kehendaki. Yang dimaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keleluasaan kepada kita hidup di alam dunia ini sehingga kita melakukan apa yang memang kita inginkan. Cuma terkadang kita kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Nggak ngelihat aturan yang diberikan Allah. Kan pernah dibilang dalam hadis qudsi yang lain, hiduplah engkau sesukamu jika engkau tidak malu kepadaku. Ada lagi, hiduplah engkau sesukamu, namun ingat engkau bakalan mati.
Nah, di sini peringatan ini buat orang-orang yang kebablasan ketika dia hidup di alam dunia. alam dunia. Sehingga dia berbuat sekehendak hatinya. Semau dia aja dah. Nggak ngelihat lagi yang namanya aturan-aturan di dalam agama. Aturan yang sudah diberikan Allah dan disampaikan oleh baginda Rasulullah. Pokoknya dia hidup sesuka dia aja. Banyak gak orang yang begitu? Ya. Alah tibang mabok. Ada kan yang begitu ya? Ada. Alah tibang judi sedikit doang. Ada yang begitu? Ada. Tibang zina enak ini. Ada yang begitu kan ya? Banyak. Dengan keleluasaan yang diberikan Allah kepada dia, dia berbuat sekehendak hatinya. Ini orang yang gak malu kepada Allah dan orang yang kagak ingat mati. Padahal apa? Kalau dia malu kepada Allah, gak bakalan dia berbuat itu. Kalau dia ingat bahwa dia bakalan mati, dan ketika dia mati, dia akan bertemu dengan Allah, malu dia pasti. Maka ingat, orang-orang yang seperti ini, yang hidupnya semau dia di alam dunia, pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Apalagi wa bi iradati turidu ma turidu li nafsik, dan dengan kekuasaanku kata Allah, engkau berkehendak apa yang dikehendaki oleh dirimu. Maksudnya apa? Semau dia dalam kehidupan ini. Padahal apa? Dia bisa melakukan itu semua karena memang dikehendaki Allah. Coba kalau Allah nggak kehendaki buat dia bisa melakukan, bisa? Ya kita nih ngomong. Kalau Allah berikan kita nggak bisa ngomong, kan gampang aja. Buktinya mana? Lihat orang yang tadi ngomong gacor banget, ya kan? Tiba-tiba dikasih sama Allah stroke, mulutnya mengor, kagak bisa ngomong. Bener kan? Bener. Ngomong tiba, oh, begitu doang kan? Tadi mah gacor banget ngomongnya. Bener? Kemudian badan kita nih semuanya bisa bergerak sana sini. Itu kan karena kehendak Allah. Kita bisa kemana aja. Kadang-kadang nyampe ke tempat yang bagus, kadang-kadang nyampe ke tempat yang jelek. Banyak nggak? Banyak. Nah kalau Allah nggak kehendaki, dengan tiba-tiba aja kita nggak bisa jalan. Apalagi zaman sekarang, penyakit udah macam-macam kan? Ya. Kalau dulu disebutnya cuman encok doang. Gitu kan? Ya. Pegal, cuman itu doang udah. Sekarang penyebutannya asam urat, kolesterol, apalagi? Udah macam-macam kan? Kenapa? Karena memang Allah nggak menghendaki itu. Dan ini yang mesti kita sadari. Sehingga apa? Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ini dikehendaki oleh Allah, maka pergunakanlah dengan sebaik-baik. Sehingga apa? Kita tidak menyengsarakan diri kita. Dan ingat nih, semua yang terjadi kepada diri kita, itu yang menjadi penyebabnya, mohon maaf, karena kita jorok sama diri kita sendiri. Sehingga apa? Kelemahan di badan kita kemudian terjadi. Dan itu semuanya karena maksiat. Karena pernah ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar. Ya. Itu dikasih usia panjang 120 tahun. Dan hebatnya lagi apa? Gak pernah sakit. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit wahai Syekh? Karena seumur hidupku aku jaga seluruh anggota badanku untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sehingga kemudian Allah jaga semua anggota badanku sehingga tidak merasakan yang namanya sakit. Nah, kita makan langganan. Kadang-kadang sakitnya pindah-pindah. Kenapa? Uang badan kita nih maksiatnya getol banget. Kagak Ustaz, padahal timbang kecil-kecil dosa. Salah kata kita. Tapi kemudian badan kita dikasih sakit. Lebih baik begitu. Kenapa dikasih persekot daripada di akhirat? Pas dikasih joblog aja. Begitu kan? Ya. Sehingga pernah ada penelitian. Nah, dan ini dalam kitab itu juga. Yang dikajarkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Kenapa ada orang kafir matinya gampang, kadang-kadang pas begitu mati senyum dia. Pernah lihat di media kan? Ya. Kok orang kafir matinya bisa senyum? Ternyata apa? Orang kafir yang ketika di dunianya banyak melakukan kebaikan, Allah nggak pengen nanti dituntut di hari kiamat.
Sehingga apa? Dikasih langsung oleh Allah. Dikasih matinya gampang. Bahkan kadang-kadang bisa senyum. Supaya apa? Nanti di akhirat ketika dia menuntut kepada Allah, kan udah dikasih semuanya. Ketika di alam dunia. Sampai di akhir kehidupannya. Sedangkan buat orang-orang yang beriman, emang sengaja Allah bikin matinya susah. Supaya apa? Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga dia mati nggak bawa dosa. Ada nggak orang beriman matinya susah banget? Ada kan? Ada. Banyak. Supaya apa? Dosa-dosanya habis dulu, sehingga dia menghadap Allah nggak ada lagi dosa yang dia bawa. Sekarang pilih mana? Bingung kan? Kita milih yang gampang. Kan gitu kan? Iya. Yang nggak bawa dosa. Itu yang kita inginkan. Nah, inilah yang dikatakan kehendak Allah tuh begitu. Tapi kemudian dengan kehendak Allah banyak manusia yang lupa. Kenapa? Karena dia menuruti keinginan dirinya sendiri. Contoh, orang kalau lagi maksiat, emang ingat sama Allah? Yang dia ingat kan kesenangan dirinya doang. Lagi mabok, yang dia pengen kan supaya ngeplay doang. Gitu kan? Main judi, yang dia pengen kan supaya menang, dapat duit banyak. Yang zina, yang dia pengen kan cuma dia pengen tuh perempuan yang bodinya kayak begini, begitu kan? Selesai itu dia nggak ingat dirinya bermaksiat kepada Allah. Banyak yang begitu. Banyak. Makanya Allah ingetin nih buat kita sebagai manusia. Lalu apalagi? Wa bi ni'matikum tawaqa'ata wa raja'ta. Dan dengan nikmatku kata Allah, engkau bisa berdiri, engkau bisa duduk, engkau bisa jalan ke sana kemari bolak-balik. Coba kalau nikmat Allah ini diambil dari diri kita, enggak usah jauh-jauh dah. Tadinya kita bisa diri gara-gara encok di dengkul, susah udah mandiri. Bener? Tadinya kita duduk enak banget gara-gara sakit pinggang, bisa duduk, nggak tahan lama udah. Begitu juga warojata, bolak-balik, mondar-mandir kemana-kemana kita. Kalau Allah ambil tuh, semuanya gampang aja bagi Allah. Sehingga apa? Ingat nih, ini nikmat yang diberikan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita jaga, kita syukuri nikmat yang diberikan Allah. Kenapa? Karena pada suatu saat, hal itu bisa aja hilang dari diri kita. Yang tadinya bisa diri, orang Sunda bilang, jag-jag warig-jag. Orang Sunda bilang, kenapa orang gigi dirinya gagah banget ya? Tahu-tahu apa? Hilang aja. Kenapa? Encok. Bener? Akhirnya jalan diseret. Gitu kan? Banyak nggak? Yang tadinya bisa duduk, bola duduknya sergep banget dia duduk. Tahu-tahu gara-gara sakit pinggang. Paling bisanya cuma berbaring aja. Ditanya, ngapa lo? Pinggang seleo. Gitu kan? Macem-macem. Begitu juga kita jalan sana jalan sini sekarang bisa bolak-balik. Pada suatu saat hal itu bisa hilang dari diri kita. Kapan? Contohnya ketika tua aja. Bisa kita masih mondar-mandir? Enggak. Kagak. Kenapa? Karena kenikmatan yang diberikan Allah udah hilang dari diri kita. Itu yang mesti kita sadari. Nah, supaya itu terjaga dari diri kita, jangan lakukan maksiat dan kemudian bersyukurlah kepada Allah. Supaya apa? Nikmat itu Allah kekalkan kepada diri kita. Jadi sebetulnya cara menjaga jasmani kita supaya sehat ya dengan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena orang zaman sekarang nih aneh. Sama olahraga getol sama sembahyang kagak mau. Bener? Ditanya, kenapa lu olahraga? Pengen sehat. Lama yang ngasih sehat lu lupa. Banyak yang begitu? Banyak. Padahal apa? Kunci kesehatan adanya di batin kita. Batin sehat, insya Allah badan juga ngikut sehat. Tapi batin sakit, ya badan juga ngikut sakit. Makanya nih ada petunjuk. Kadang-kadang ada orang gampang banget sariawan, bibirnya pada jebrang. Ada kan ya? Ada nggak? Penyakit mulut gampang banget terbuesan. Apa tuh yang jadi penyebabnya? Ternyata apa? Ketika hidup di dunia tuh orang sering julid sama orang, ngomongin orang mulu, ngatain orang mulu. Wajar kalau kemudian bibirnya dikasih sariawan. Banyak yang begitu. Kita kan kadang-kadang ngapul sariawan kurang vitamin C. Nggak sadar sama dosanya sering ngomongin orang. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Untung di dunia lu dikasih tuh buesan.
Coba kalau di akhirat dikasih buasan kan jelek banget. Supaya apa? Sadar, jangan suka ngatain orang, jangan suka ngomongin orang. Banyak nggak? Banyak. Begitu tuh. Jadi setiap penyakit yang ada di badan kita, koreksi. Bagaimana diri kita bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang kita nyalain, wah cuaca, kurang vitamin. Itu cuma faktor yang mendukung aja. Sebetulnya adanya di jiwa kita. Kita ini udah kurang ngeraba diri kita. Sehingga apa? Ketergantungan kita kepada obat-obatan. Sama mau olahraga, rajin buat olahraga. Gitu kan? Ya. Sehat kagak, pada pegel tuh badan. Lah kenapa sambil olahraga ngomongin orang? Dah, banyak yang begitu. Ayo kita jalan bareng-bareng, terus sambil jalan ngomongin orang. Sehat kagak, malah tambah penyakit. Banyak yang begitu, banyak. Jangan pakai ngomong-ngomong ya. Selanjutnya lagi. Wa bikana fi amsyaita wa asbahta. Dan kemudian kata Allah, dengan naunganku engkau bisa memasuki waktu sore dan waktu pagi. Yang dikatakan wabi kanafi, jadi kata-kata kanopi itu dari bahasa Arab. Ya, kanopi itu bahasa Arab, artinya apa? Naungan. Tuh, kan kita sering nyebut kanopi, bukan bahasa Inggris, bukan? Itu bahasa Arab. Artinya apa? Tempat berlindung, tempat naungan. Nah, karena perlindungan dari Allah, kita bisa memasuki waktu sore, bisa memasuki waktu pagi. Kenapa nih Allah ngomong pagi sore atau sore pagi? Karena waktu sore dan waktu pagi itu adalah waktu pergantian. Dan di situ metabolisme badan kita pengaruh besar. Ada orang masuk waktu sore badannya meriang. Merinding tuh badan. Ada nggak? Ada. Apalagi cuaca kayak begini nih. Bukan salah cuacanya sebetulnya. Ada pula yang masuk waktu pagi, sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dua waktu ini memang yang paling berpengaruh di dalam diri manusia. Makanya diajarin kita dalam ajaran Islam. Ketika engkau masuk waktu sore, mohonlah perlindungan kepada Allah. Karena di waktu malam itu banyak sekali ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang bisa melakukan maksiat di waktu malam lebih leluasa. Contoh, ada maling. Kebanyakan malam kan? Rampok, gitu kan? Begal, malam kan? Maka diajarin, mohon perlindungan kepada Allah ketika memasuki waktu malam. Kapan mulainya? Pas maghrib. Makanya kalau habis sembahyang maghrib, jangan buru-buru. Berdoalah engkau kepada Allah hingga sampai waktu Isya. Kita begitu enggak? Insyaallah. Zaman dulu begitu masih. Makanya jarang banget tuh orang lu pasti ngajinya habis maghrib sampai hingga waktu Isya. Dia kumpul di masjid, di musola, anak-anak kecil kumpul begitu ngaji, bukannya main. Anak sekarang kumpulnya di lapangan. Lapangan udah kagak ada, di pinggir jalan. Banyak nggak? Banyak. Ma bapaknya kagak tahu orang ma bapaknya dulu begitu. Banyak nggak? Banyak. Waktu di waktu pagi apalagi? Di waktu pagi adalah dimulainya Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Makanya diajarin, habis sembahyang subuh jangan tidur. Orang tua kita cuma ngomong, tar rezeki lu dipatok ayam. Padahal bukan itu bahasanya. Ya, itu bahasa kitanya. Bahasa yang sebenarnya karena di situ malaikat sedang membagi-bagikan rizki kepada hambanya. Nggak elok rasanya kalau pas kita dikasih rizki lagi tidur. Songong banget. Yang diajarin sholat kan gitu kan, berdoa kan begitu. Kemudian usaha ikhtiar yang kerja kan begitu kan. Kenapa? Karena memang begitu aturannya. Nah, ini yang harus kita sadari. Supaya apa? Supaya Allah memberikan perlindungannya kepada kita. Baik di waktu malam maupun di waktu pagi. Sehingga apa? Berkah kehidupan kita. Amin. Dan ini yang susah. Kadang-kadang ada orang baik di waktu sore, belum tentu baik di waktu pagi. Atau sebaliknya. Bahkan dalam satu hadis, baginda Rasulullah pernah ingatkan, nanti di akhir zaman, engkau akan temukan manusia. Di waktu paginya dia beriman, di waktu sorenya dia udah kafir. Atau sebaliknya,
Di waktu paginya dia kafir, di waktu sorenya dia beriman. Maksudnya apa? Orang sudah kurang bersyukurnya kepada Allah. Sekarang udah banyak belum kita temuin? Pagi mah dia masih ngomong alhamdulillah, wa syukurillah, wa binikmatillah. Pas sore, buset. Banyak yang begitu? Bejangit, macem-macem. Udah nginget lagi sama Allah? Udah banyak yang begitu sekarang? Banyak. Dan ini yang mesti kita sadari. Artinya apa? Teruslah memohon perlindungan kepada Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ingat nanti di hari kiamat, orang yang paling beruntung adalah yang mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa fi fadli istah, dan dengan kelebihan atau keutamaan dariku istah, engkau hidup. Kehidupan kita ini semuanya kan udah disidai nama Allah. Udah didukung dengan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita bisa hidup. Berapa lama kita hidup? Ya tergantung kontrak kita aja masing-masing. Ada yang 50, 60, 70 kan begitu kan? Ya. Ada yang 80, bahkan ada mungkin sampai 200 tahun. Artinya apa? Dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa hidup. Termasuk kita bisa usaha karena kelebihan yang diberikan Allah. Sehingga kita punya kelebihan masing-masing. Benar. Pekerjaan kita juga beda-beda profesinya. Siapa yang memberikan itu? Allah. Ada yang tukang bangunan, ada yang tukang jahit, itu kan? Ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang ojek. Ini keutamaan yang diberikan Allah. Coba guru suruh ngojek dah. Keder. Tukang ojek suruh jadi guru. Lah keder juga. Bener nggak? Artinya apa? Profesi emang udah Allah siapin masing-masing. Sehingga apa? Dari profesi ini kita hidup. Mendukung kehidupan kita. Soal kemudian, mereka tuh ada yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan. Yeah. Tujuannya untuk apa? Saling mendukung. Orang kaya semua, ribet. Bakal gak jadi tukang bangunan. Jadi kaya. Bener nggak? Semuanya emang udah diberikan oleh Allah begitu. Supaya apa? Kita bisa hidup. Nah, dalam hal ini, kewajiban buat kita jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Karena kadang-kadang ada yang begitu tuh dalam kehidupan. Yang kaya, hina yang miskin. Nggak boleh. Sebab apa? Tanpa yang miskin nggak mungkin dia dikatakan kaya. Benar? Ya. Yang pinter, jangan hina yang bodoh. Kenapa? Tanpa yang bodoh nggak mungkin dia dikatain pinter. Benar? Ya. Kita harus sadar bahwa kita hidup ini karena keutamaan yang diberikan Allah. Kan gitu kan? Ya. Dan dalam Al-Quran udah dibilang tuh jelas betul ayatnya. Bahwa dengan nikmat Allah, dengan keutamaan yang diberikan Allah, kita ini bisa hidup. Itu yang harus kita sadari. Jadi jangan sombong dengan status kita, dengan kehidupan kita, dan bagaimana keadaan kita. Kenapa? Karena nggak ada perlu yang disombongkan. Wong kita hidup memang didukung oleh Allah. Tanpa keutamaan yang diberikan Allah, kita nggak bakalan hidup. Itu. Wa fi ni'mati taqallabta. Dan kemudian dengan nikmatku kata Allah, engkau bergelimang dengan kesejahteraan. Kita dikasih nikmat oleh Allah. Bu, iyalah rasanya enak nggak? Allah kasih sehat, nikmat kita. Gitu kan? Allah kasih rejeki kepada kita, nikmat rasanya kita. Sehingga apa? Bergelimang kita dengan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan, inilah kenikmatan yang paling nikmat. Begitu kan? Yeah. Pokoknya ketika kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, dengan kesenangan kita, ingat, itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Nah, kewajibannya apa buat kita? Kewajibannya mensyukurinya. Dan cara mensyukurinya bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Di Quran sudah dibilang fa'amma binikmati rabbika, maka dengan nikmat dari Tuhanmu hendaknya engkau itu fahadis, membicarakan. Yang dimaksud membicarakan, wujudkan dalam amal perbuatan.
Itu maksudnya. Bukannya sekedar Alhamdulillah. Nah, diantaranya apa? Nih kita yang memang di tempat kita ada yang namanya syukuran. Ada syukuran kan? Ya. Tasakuran. Gitu. Tujuannya apa nih? Kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Allah Subhanahu wa Ya. ta'ala. Emang ada syukuran dan ada dalilnya. Contoh, mau kawinan, gitu kan? Ya. Mau nikahan, syukuran dulu. Emang ada dalil? Ada. Itu dimulai dulu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu cerita zaman Nabi Ibrahim. Ada seorang pemuda mau nikah, mau kawin. Ngundang ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, saya berharap engkau datang ke acara pernikahanku. Gitu. Kata Nabi Ibrahim, iya. Insya Allah aku datang. Bahasanya begitu. Nggak lama kemudian ketika pemuda ini pergi, tiba-tiba datang malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Tahu dari mana? Kan begitu kan? Nah. Padahal apa? Malaikat Israel selalu mengunjungi kita kan? Tiap hari tuh malaikat Israel mengunjungin kita. Nggak kurang 72 kali tiap hari. Ngelongok kita mulu. Udah nyampe belum waktunya, udah nyampe belum waktunya. Cuman kita nggak tahu dilongokin malaikat Israel. Ya. Cuma tanda-tandanya dikasih tahu. Dikasih tahunya bagaimana? Lihat rambut kita. Udah ada yang ubanan. Nah, itu tanda-tanda dari kasih tahu tuh. Terus ke bawah sedikit, matanya mulai rabun, ya kan? Pakai kacamata. Nah, ini tanda-tanda udah, gitu kan? Terus turun dikit, giginya udah mulai ada yang rontok-rontok tuh. Itu udah tanda-tanda udah, gitu kan? Nah, malaikat Israel datang nih menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, kasih tahu. Wahai Ibrahim, sesungguhnya anak muda yang tadi ngundangmu itu besok meninggal. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Nah, kata Nabi Ibrahim, kasih tahu enggak? Kasih tahu enggak? Dikasih tahu besok mau kawin, mau nikah. Enggak dikasih tahu, kesian amat. Kan begitu kan ya? Gitu. Akhirnya mana biarin dah. Nggak dikasih tahu. Ternyata apa? Pas besok ketika nikah, anak muda itu masih hidup. Selesai dia nikah, punya anak kan? Masih hidup. Sampai punya cucu, tuh anak muda masih hidup. Udah tua, udah punya cucu mah. Gitu kan? Akhirnya apa? Datang lagi malaikat Israel kepada Nabi. Ditanya sama Nabi Ibrahim. Israel, engkau bilang itu tuh aki-aki, karena udah aki-aki. Dulu katanya pas mau nikah mati, kok masih hidup aja. Ibrahim, ketahuilah, ketika dia mau menikah, sebagian hartanya itu dia bagi-bagikan kepada orang dengan cara tasakuran. Dia bagi-bagiin tuh, sehingga banyak yang mendoakan. Karena rahmat Allah, akhirnya nih orang dipanjangkan umurnya hingga sampai sekarang. Tuh, dalil tasakuran begitu tuh. Jadi jangan heran. Kenapa? Karena dengan begitu melalui doa orang-orang yang hadir, maka rahmat Allah ada di situ. Kan dibilang, la tatudril qada illa bidu. Nggak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Senjata apa yang paling hebat kecuali doa? Nabi bilang, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Bayangin, ketetapan Allah aja bisa berubah. Dan inilah yang dikatakan bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Ya. Jadi ketika kita bergelimang dengan nikmat Allah, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan dimakan sendiri, jangan dihabisin sendiri. Kenapa? Karena ketika menghabiskannya sendiri, berarti dia telah menzalimi dirinya. Itu. Coba kalau kita berbagi, insya Allah tuh yang tadinya jelek, yang tadinya buruk, nggak akan terjadi kepada diri kita. Kita sering makan enak, lupa kepada orang, insya Allah jadi penyakit tuh makanan. Berapa banyak orang yang tadinya bisa makan enak, akhirnya nggak bisa makan enak.
kena yang gurih-gurih kolesterol, kena yang asin-asin darah tinggi. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Akhirnya apa? Dia makan rebusan aja. Pagi rebusan kentang, siang rebusan singkong, gitu kan? Ya. Malam rebusan timun, makan tuh. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah yang sudah memberikan bergelimang nikmat di dalam kehidupannya. Itu jadi hati-hati buat kita. Gampang sebetulnya. Kalau kita ingin baik segala sesuatunya, yang kita makan, yang kita minum, jangan lupa berbagi di dalam ajaran Islam. Ngajarinnya begitu. Makanya Nabi pernah bilang, ketika engkau masak sayur, banyakin kuahnya. Supaya apa? Tetanggamu yang mencium baunya sayur itu bisa mencicipinya. Kita kadang-kadang nggak mikirin kan ya? Masak jengkol, masak teri, ikan peda, baunya doang. Tapi nggak pernah kita memberikan kepada tetangga kita. Padahal tetangga kita ngomong, gue pengen banget sebetulnya nih makan teri, makan jengkol gitu kan? Ya. Lupa kita kan? Apalagi sekarang rumahnya rata-rata kan deket-deket. Bener? Nah, Pernah kita keingetan begitu? agak. Agak. Akhirnya pas kita makan aja, encok yang ada tuh badan. Bener? Nah, Nah, ini yang mesti kita sadari. Lalu, wabi afiati tajammalta. Dan dengan kesejahteraan dariku, kata Allah, tajammalta, engkau bisa berhias. Yang dimaksud, dengan keapiatan yang diberikan Allah pada diri kita, kita bisa memperindah diri. Padahal apa? Kalau kita nggak apiat, nggak bagus aja kondisi kita. Kita bisa berhias. Kagak. Apalagi zaman sekarang. Perempuan-perempuan tuh cuma ingat berhiasnya doang. Tapi lupa dengan yang memberikan rupa kepada dirinya. Sehingga apa? Skincare laku keras. Benar? Dari yang mulai harganya ratusan hingga sampai jutaan. Dia rawat badannya. Tapi dia lupa dengan yang memberikan nikmat kepada dirinya. Berapa banyak orang yang berhiasnya rajin, sembahyang kagak? Banyak. Bahkan kadang-kadang sayang sama riasannya, akhirnya apa? Dia nggak sembahyang. Dia pergi jalan-jalan nih, udah berhias menor banget kan? Tiba waktu sholat, akhirnya apa? Dia ngalahin sholatnya daripada riasannya rusak. Banyak yang begitu. Banyak. Jangan dibilang kagak. Pakai jilbab, pakai kerudung, nggak mencerminkan. Kenapa? Karena terkadang dia lupa bahwa berhiasnya dia karena memang keapiatan yang diberikan oleh Allah. Jadi hati-hati. Dan paling banyak nih biasanya pas pengantenan. Bener? Mentang-mentang jadi nganten, udah dirias, sembayang dia tinggalin. Ada yang begitu? Banyak banget. Lupa dia. Coba kalau pas pada saat jadi nganten gak dikasih sehat sama Allah. Gak ada keapiatan sama dirinya. Lungsek yang ada. Diriasin kayak apa kok gak bakalan cakep. Bener? Bener gak? Nah, makanya, nih yang paling penting. Kenapa pengantin-pengantin dulu ketika dirias bikin orang pangling? Bahkan, udah 1 bulan dia jadi nganten masih kelihatan panglingnya. Bener nggak? Sekali didandanin cakepnya bukan main. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah berhias dulu. Pas jadi nganten baru kelihatan cakepnya. Sehingga bahasa orang Betawi bilang pangling yang lihat. Apa yang jadi penyebabnya? Karena dia jaga sholat. Tapi orang yang nggak jaga sholatnya, lu dandanin kayak apa juga nggak bakalan pangling orang. Tukang riasnya yang mahal sekalipun nggak bikin pangling. Kenapa? Karena bahasa kerennya inner beauty-nya keluar dari dalam, bukan dari riasannya. Kalau riasan mah sekarang, wah skincare udah banyak, salon udah bejibun, bener. Operasi plastik banyak. Bahkan zaman sekarang banyak orang nggak terima tua dikit umurnya operasi plastik supaya kelihatan muda. Perempuan yang kayak begini nih hati-hati, jangan deket api, meleleh ntar. Benar. Nah ini mesti kita sadari. Jadi kita berhias kelihatan bagus karena memang dikehendaki oleh Allah. Ya, karena banyak orang pas pakai pakaian yang bagus nih, kelihatannya malah lucu. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Dia berdandan, dia berhias, akhirnya kelihatannya lucu malah. Banyak nggak? Banyak.
Kenapa? Karena Allah nggak menghendaki itu. Ya, kita dibuat bagus oleh Allah pada saat kita dandan, pada saat kita berhias, karena memang Allah kehendaki. Sehingga apa? Orang lihatnya resep. Kenapa? Karena banyak orang yang berhias, berdandan, bukan bikin resep, malah bikin lucu. Banyak yang begitu. Alis, wah alisnya. Apa kayak apaan tuh alis? Pakai bedak, lewat banyak pakai bedaknya, udah kayak dempul. Banyak. Akhirnya apa? Gak kelihatan indahnya sama sekali. Apapun yang berlebihan tidak akan membuatnya menjadi baik. Jadi hati-hati. Makanya Islam ngajarin tuh, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan janganlah kamu berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah? Orang jahiliyah kalau berhias dulu cakep banget. Bahkan pakaiannya nih, paha kelihatan. Itu kan? Ya. Coba orang jahiliyah. Pernah ngeliat yang namanya Cleopatra? Nah. Cara berhiasnya bagaimana tuh? Auratnya kelihatan nggak? Mukanya kelihatan nggak bagaimana tuh? Itu orang jahiliyah. Caranya begitu berhiasnya. Nabi ajarin. Dan Allah bilang, jangan berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah. Orang Islam sekarang balik lagi ke sono. Berhiasnya coba lihat. Dulu berhias yang berlebihan, orang nggak suka. Sekarang berhias yang berlebihan disukain orang. Kenapa? Karena ukurannya udah artis. Benar? Artis berhias wajar, ngasilin duit. Benar? Kalau dia nggak cakep nggak ngasilin duit. Lah, orang kita berhias apa cakep kayak gitu ngasilin duit, ngabisin. Benar? Tinggal lakinya tiap bulan buat make up 10 juta. Ada kan? Ada. Nah ini yang mesti kita sadari ya, bahwa berhias ini boleh, bukannya nggak boleh, tetapi jangan berlebihan. Sadari kita bisa berhias karena memang keafiatan yang diberikan Allah. Kemudian summatan sani wa tazkuru ghairi. Kemudian dengan itu semua engkau melupakan aku, kata Allah, dan engkau mengingat selain aku. Artinya apa? Ama Allahnya keseringan lupa. Ama Allahnya sering kagak ingat, yang dia ingat malah yang lain. Banyak gak orang begitu? Banyak. Padahal apa? Hakikat kalau dia selalu ingat kepada Allah, maka pasti kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah. Makanya seringkali kita temukan dalam ayat Al-Quran. Ingat, begitu kan? Uzkur. Ingat, banyakin ingat kepada Allah. Dalam segala hal, jangan lupakan Allah. Karena manusia begitu tuh yang terjadi. Lagi senang, lupa sama Allah. Pas giliran susah aja, baru ingat sama Allah. Banyak yang begitu? Banyak, termasuk kita. Maka Allah tanya, falima la tuaddi haqqi wa syukri. Maka bagaimana kalian bisa tidak menunaikan hakku dan tidak bersyukur kepadaku? Padahal semuanya itu aku yang memberikan. Kok bisa begitu? Karena manusia memang tidak pandai bersyukur. Dan sedikit sekali manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan bisa menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit itu. Amin. Quran udah bilang, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur. Bahkan di dalam satu hadits qudsi, Allah pernah bilang, terkadang aku muak dengan hambaku dan aku ingin mengazab mereka. Allah yang bilang begitu dalam hadits qudsi. Terkadang aku muak dengan hambaku dan aku ingin mengazab mereka. Cuma karena ada orang-orang yang masih ingat kepadaku, maka kemarahanku menjadi tertutupi. Siapa saja mereka? Satu, orang yang tua yang masih mau sholat malam. Dia nangis tuh. Karena itu akhirnya azab Allah ketunda tuh. Nggak jadi turun.
Lalu siapa lagi? Anak-anak yang masih mau baca Quran. Pemuda yang masih mau beribadah. Sehingga apa? Yang tadinya mau turun gak jadi turun. Padahal di dunia ini banyak betul yang mengundang azab Allah. Banyak gak? Ya semua kemaksiatan itulah yang mengundang azab Allah. Cuma dia nggak jadi turun disebabkan ada orang-orang yang masih ingat kepada Allah, yang masih menunaikan hak Allah. Dan itu akan terus terjadi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menunaikan hak Allah. Amin. Dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tambah kenikmatannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Terkait rezeki, kan ada penghasilan itu, kalau yang kerja nih ya, anggota DPR lah contohnya, ada gaji pokok, ada tunjangan. Secara hukum dunia mungkin itu sah, gitu kan? Hukum negara itu sah. Tapi kalau dari sisi agama, kira-kira bagaimana itu? Ya. Jadi gajinya mah satu, tunjangannya berentet gitu. Padahal kerjanya ya itu doang. Ya. Oke. Yang mesti kita sadari, kita harus lihat bagaimana itu seorang pemimpin. Dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu pimpin. Terlebih lagi kalau dia adalah seorang pejabat, mau siapa aja. Pemimpin yang sebenarnya adalah mereka yang mampu memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Artinya apa? Dahulukan orang-orang yang dipimpinnya supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih sejahtera. Sedangkan pemimpinnya ini yang paling belakang. Contoh, kalau rakyatnya makan enak udah semuanya, dia paling belakang makannya. Jangan duluan. Kalau dia duluan, berarti itu bukan pemimpin, tetapi adalah seorang pencuri sebutannya. Kenapa? Karena dia menyembunyikan kenikmatan kepada orang yang dia pimpin. Gitu. Nah, orang yang seperti ini nanti ketika dia tidak adil dengan orang yang dipimpinnya, minimal di hari kiamat nanti pundaknya miring. Miring pundaknya. Kenapa? Karena di situ dia nggak adil. Dan seorang pemimpin dikatakan kaki kanannya ada di sorga, kaki kirinya ada di neraka. Jadi orang yang jadi pemimpin siap-siap begitu. Nggak adil, berarti neraka udah tempatnya. Ketika dia adil, berarti sorga tempatnya. Buat pemimpin begitu doang kuncinya. Nah, lalu bagaimana buat seorang pemimpin nih? Bolehkah, berhakkah dia mendapat gaji dari negara? Boleh. Tetapi jangan berlebihan juga. Seperti ada tunjangan dan lain sebagainya. Kalau nggak urgen-urgen banget, enggak. Kita lihat para pemimpin dalam ajaran Islam. Mereka mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dan tidak berlebihan. Cuma lebih banyak untuk para pemimpin dalam Islam, mereka nggak ngambil gajinya. Sehingga ada satu cerita. Kenal yang namanya Nabi Sulaiman? Kenal yang namanya Nabi Daud? Dia pernah bertemu seseorang. Ya, di tengah jalan. Nabi Daud nih bertanya. Dan kebetulan Nabi Daud waktu itu menyamar. Jadi manusia biasa. Jadi masyarakat biasa. Ngobrol-ngobrol, kemudian Nabi Daud bertanya. Apakah engkau kenal dengan Raja Daud? Kenal. Apakah dia orang yang baik? Orang yang baik. Apakah dia orang yang soleh? Orang yang soleh.
Kata nih orang. Padahal ini bukan orang, dia adalah Malaikat. Cuma ada satu kekurangannya. Ketika dia memimpin, dia masih mengambil gaji dari Baitul Mal. Nabi Daud kaget. Alaihissalam. Artinya apa? Dia raja, dia pemimpin. Wajar kan kalau digaji? Wajar. Cuma menurut pandangan seorang pemimpin masih mengambil gaji, itu nggak bagus di hadapan Allah. Kenapa? Karena kepemimpinannya masih dibayar. Kan begitu. Nah, dari cerita ini jelas seorang pemimpin boleh mengambil gaji, tetapi ingat, jangan berlebihan. Kadang-kadang gajinya sedikit, tunjangannya seabrek-abrek. Gitu kan? Ya. Nah, tunjangan dan fasilitas yang diberikan ini, permasalahannya apa? Kan begitu. Kerjanya apa? Kalau memang kerjanya berlebihan, boleh, silakan. Tapi kalau kerjanya itu-itu juga, gitu kan? Cuma alasannya supaya menambah penghasilannya, ini nggak boleh dalam ajaran Islam. Apalagi kemudian di lingkungan nih masih banyak kekurangannya. Contoh banyak jalan yang rusak, gitu kan? Dahulukan itu buat kepentingan masyarakatnya dulu, orang-orang yang dipimpinnya. Masih banyak rumah yang masih mau ambruk, itu dulu yang didahulukan, kesejahteraan masyarakatnya. Dan kalau kita bercermin kepada Sayyidina Umar, pernah Sayyidina Umar nangis. Ketika dia lewat, tiba-tiba jalanannya itu masih banyak yang bolong, aspalnya. Sayyidina Umar melihatin ada kambing jalan. Kata Sayyidina Umar, kalau nanti ini kambing jalan, kemudian pas jatuh ke lubang, kecengklak kakinya. Aku takut nanti ini kambing bakalan ngomong minta keadilan di hadapan Allah kepadaku. Kambing loh. Kita mas sekarang jalan rusak bukan kambing lagi kan ya. Orang yang jalan. Sementara pejabatnya tenang-tenang aja, nggak pernah mikirin jalan berlobang gitu kan. Ya. Malah dia pikirin lobang jalan. Bener kan ya? Itu yang terjadi. Jadi buat para pemimpin yang mensejahterakan hidupnya, sementara orang yang dipimpinnya belum sejahtera, pemimpin yang demikian zolim namanya. Ya, zolim. Kenapa? Karena dia tidak mengerti menjadi seorang pemimpin. Makanya ingat ya, pernah ada satu cerita nih, anak raja pengen belajar sama seorang guru, dipanggilin seorang guru. Akhirnya apa? Di tengah-tengah pelajaran, anak raja ini digebuk sama gurunya, beletak. Ini murid nggak punya salah, nggak melakukan kesalahan. Kemudian disimpan aja tuh sama muridnya tadi, dendam sama gurunya, sewot lah, kagak salah gue digebuk. Bahasanya kan begitu kan, dia ngancam. Akhirnya apa? Tiba-tiba seiring perjalanan waktu, raja yang tadi tuh ayahnya ini meninggal. Yang gantiin siapa? Anaknya yang tadi diajar berdewasa. Dan ketika pertama kali dia naik tahta, yang dia ancam gurunya, panggil guru saya yang pernah ngajarin saya dulu. Ditanya. Kemudian dia nanya nih, Tuan Guru, ketika Tuan Guru dulu ngajarin saya, pernah Tuan Guru gebuk saya. Sakit banget kalau bahasa kita begitu. Padahal saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Sekarang saya pengen tahu apa yang menjadi alasannya. Gurunya nyengir. Padahal tadi mau ngancam tuh muridnya. Pokoknya mau dihukum aja tuh gurunya. Gurunya nyengir. Engkau pengen tahu kenapa aku memukul engkau? Karena aku tahu engkau pada suatu saat akan menjadi raja menggantikan ayah. Aku gebuk engkau tanpa kesalahan supaya engkau tidak berbuat zalim ketika engkau memimpin. Ketika aku berbuat zalim kepadamu, menggebuk engkau, sampai sekarang kau masih ingat. Begitulah orang yang dizalimi. Sampai kapanpun dia akan ingat. Dan ketika engkau menjadi raja, jangan sekali-kali zalim kepada orang yang engkau pimpin. Ternyata apa? Muridnya baru sadar bahwa ketika gurunya dulu memukul itu adalah pelajaran supaya ketika menjadi raja enggak zolim. Yang tadinya gurunya mau dihukum, mau terbalik malah dikasih hadiah berbagai macam. Dia berterima kasih kepada gurunya karena diberikan satu pelajaran. Itu. Nah, dulu guru-guru kita juga begitu kan.
main kelepak-kelepok aja kan. Sehingga apa? Kadang-kadang kita masih ngancam, masih ingat aja sekarang. Gua dulu galak banget. Padahal apa? Itu pelajaran besar buat kita supaya kita nggak sembarangan dalam hidup. Coba kita kagak paham dan kita nggak pernah nanya sampai berani nanya sama guru. Kecuali kita jadi pejabat. Benar nggak? Nah, ini pelajaran. Artinya apa? Ketika kita jadi pejabat, ya, jadi orang hebat, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada orang yang dipimpin. Jelas ya? Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya, haram. Pemimpin yang mengambil gaji lebih daripada yang semestinya. Termasuk pemimpin yang begitu adalah pemimpin yang zolim. Jelas ya? Insyaallah. Ada lagi? Ya, ayo ya. Ngantuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini pertanyaan untuk pribadi saya sendiri, Ustaz. Ya, Jadi kan kalau ada guru pasti dikatakan ada murid. Nah sekarang pribadi saya menganggap Ustaz sebagai guru saya gitu kan. Dan sedangkan saya belum mengikrarkan saya menjadikan saya guru. Itu gimana Ustaz? Jadi murid gitu. Ya. Murid dan guru apa sih sebenarnya? Gitu kan? Apakah mereka mesti mengikrarkan diri bahwa niat mau belajar gitu kan dan lain sebagainya? Atau ada yang menyerahkan ijab qabul supaya bisa belajar gitu? Apakah ini perlu hal seperti itu? Atau dalam bahasa kerennya berbaiat, dia adalah gurunya, dia adalah muridnya, kan begitu? Iya. Yang terbaiknya memang begitu. Supaya apa? Ada keterikatan antara guru dengan murid. Tetapi kemudian kalau kita lihat kata-kata daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, ketika engkau mendengarkan dari seseorang satu pelajaran, satu ilmu engkau dapatkan, walaupun cuma satu kalimat, gitu ya, maka anggaplah dia sebagai guru. Itu boleh begitu, walaupun nggak pakai baiat seperti itu, atau nggak pakai ya yang resmi-resmi lah kayak begitu. Contoh kayak di sekolahan pakai ada formulir, uang pendaftaran, kan gitu kan ya? Gitu. Itu yang memang formal lah sifatnya begitu. Tapi ada pula yang non formal seperti kayak begini nih kita, gitu kan? Nggak jadi masalah. Pokoknya ketika kita mendapatkan satu ilmu dari seseorang, mau dia muda atau tua dan lain sebagainya, bermanfaat buat kita, maka dia adalah guru kita. Sehingga apa? Perlu kita untuk menghormatinya, untuk menghargainya, dan mengamalkan ilmunya. Sudah jadi murid namanya, yang kayak begitu. Ya, makanya kalau dulu orang belajar tuh, ya, mereka ini ada satu kebanggaan. Ketika dia dengar dari seorang ulama satu hadis atau satu ayat Al-Quran dibacakan. Sehingga kalau ketemu tuh mereka di mana-mana, ya, mereka berkata, aku mendengar satu hadis dari imam ini. Begitu, sebagai bentuk kebanggaan. Kenapa? Karena dia dengar langsung dari guru yang membacakannya. Nah, sekarang bergeser. Udah bukan itu lagi. Ya. Dia akan bangga ketika dia selfie sama gurunya. Benar kan? Bergeser, bukan lagi ilmunya yang dilihat. Tetapi dilihat adalah selfie-nya tadi. Gayanya. Ketika dia belajar. Sehingga apa? Berkahnya ilmu akhirnya berkurang. Kalau dulu contoh nih, ya, misalnya orang belajar sama Imam Malik dari negeri mana, dia akan bangga. Haddatsani Malik, aku bisa dengar satu hadis dari Imam Malik. Kebanggaan. Kenapa? Karena dia dengar langsung dibaca oleh Imam Malik. Sekarang kan udah nggak begitu kan? Yang dia tuh, gua tuh selfie tuh, mau usah ini tuh. Gitu kan? Udah bergeser semuanya. Itu kayak begitu.
Sehingga apa? Yang harus kita perhatikan dari guru manapun, dari siapapun, ketika kita mendengar satu kalimat kebaikan, insya Allah dia termasuk guru kita. Guru kita. Itu ya. Nah kalau informal ya kayak tadi, mesti daftar dulu, ada uang pendaftarannya, ada uang bulanannya, kan begitu kan ya. Nah itu, yang penting buat kita sekarang adalah kita belajar. Dan alhamdulillah pengajian-pengajian non formal kayak begini masih banyak kan di tempat kita. Ya sudah, insya Allah saja kita termasuk antara guru dengan murid. Itu kayak begitu. Makanya kalau imam-imam dulu tuh mereka ya kadang-kadang tuh guru bisa jadi murid, murid bisa jadi guru. Mereka saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya nanti jamaah yang lihat mereka tuh pun bisa melakukan hal yang sama, saling bantu antara yang satu dengan yang lain. Jelas ya? Insya Allah. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada yang tanyain lagi, ya kajian kita untuk malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita baca doa akhir majlisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita ngobrol-ngobrol aja ya.